Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali secara daring ya, secara online dalam hari ini insya Allah selalu diberikan kesehatan, kemudahan di antara hujan-hujan ini insya Allah selalu tidak tidak menghambat aktivitas dan niat kita untuk tetap beribadah dan istiqomah ya di jalan Allah. Insya Allah, amin. Baik, kita panjatkan juga salawat dan keselamatan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, saya sapa dulu Pak Ustadz. Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Bapak Anang, ada Ibu Ati, Ibu Tati, ada Bu Ita, tadi on off ya masuk. Ada Mbak Kenny, alhamdulillah. Silakan, hari ini masih melanjutkan kembali masuk surga puncak kenikmatan yang terbaik. Silakan Pak Budi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Baik, yang terhormat segenap pengurus Majelis Taklim Nurul Huda, ada orang tua kami yang kami muliakan, Ibunda Hajah Hati Wasiati, Ibu Hajah Tati Lubis, dan ada juga Mbak Kenny. Ini Mbak Ita kemana nih kok nggak kelihatan? Pak, ada, cuman on off. Oh, oke, baik. Ada kamera soalnya lagi ngecas. Oke, pakai baik. handphone. Ada Pak Anang dan yang lain sambil menunggu. Baik, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang puncak kenikmatan reuni keluarga di surga. Baik, saya akan share materinya ya. Oke. Di puncak kenikmatan reuni keluarga di surga. Materinya waktu itu sudah saya jelaskan ya, cuma kita mengulang sedikit. Nah, ini puncak kenikmatan adalah reuni keluarga di surga. Jadi nanti kita akan dipertemukan oleh Allah masuk surga bersama orang-orang soleh. Dari siapa? Dari bapak nenek moyangnya. Kemudian pasangan suami istri, kemudian anak cucu, kemudian anak cucu. Oke, baik. Nah, waktu itu sudah dijelaskan bagaimana cara kita nanti dipertemukan oleh Allah reuni keluarga di surga. Tentu dalam hal ini Allah telah berfirman di dalam surah 66 ayat 6 ya, di surat At-Tahrim. Waktu itu sudah kami jelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Jadi memang Allah anjurkan supaya kita menjaga diri kita, kemudian keluarga kita, anak cucu kita dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Baik, sekarang kita buka surah 13. Surah 13 itu surah Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24. Surahnya surah 13 ayat 22 sampai 24. Coba Bapak Ibu teman-teman semuanya buka ayatnya. Surah 13 berarti surah Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. 13 Ar-Ra'd ayat 22. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.
Oke. 23 yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Oke. 24 sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Oke. Baik, jadi surah 13 itu surah Ar-Ra'du. Ayatnya ayat 22 sampai 24. Di surah 22, walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Jadi orang-orang yang sabar karena mengharap ridho Allah. Ternyata di ayat ini penyebab reuni keluarga di surga diantaranya adalah sabar hanya mengharap ridho Allah. Sabar dalam hal menghadapi ujian atau cobaan. Sabar dalam hal mendidik anak dan keluarga. Sabar dalam mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sabar. Makanya dalam rumah tangga misalnya kita juga harus sabar. Tidak ada pakar dalam rumah tangga. Walaupun dia sudah 30 tahun, dia tetap belajar dalam rumah tangga. Ada yang baru nikah juga tetap belajar. Ada yang 50 tahun juga tetap belajar. Belajar dalam hal apa? Belajar dalam hal mengerti tentang pasangan kita. Kadang kita sudah 20 tahun, 30 tahun namun masih nggak ngerti dengan pasangan kita gitu. Makanya sabar mengharap ridho Allah. Orang-orang yang tidak sabar mengharap ridho Allah, dia akan capek dan lelah gitu. Mencari ilmu juga harus sabar. Sholat tahajud juga harus sabar. Kalau nggak sabar nggak bangun tuh. Sabar. Bekerja juga harus sabar. Berdagang juga harus sabar. Apapun permasalahannya, Allah ajarkan engkau harus sabar. Sabar mengharap ridho Allah. Allah sendiri pun mengajarkan kepada kita sabar ya. Misalnya Allah ciptakan matahari terbitnya di sebelah timur pagi terlebih dahulu, enggak langsung siang. Sabar dulu, prosesnya itu yang harus kita lalui ya. Enggak mungkin tangga kelima tanpa tangga pertama. Maka harus sabar. Sabarnya mengharap ridho Allah. Makanya ada doa sabar supaya kita diberi kesabaran dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan muslim. Coba Bapak Ibu buka, teman-teman semuanya buka surahnya, surah 7 ya, surah 7 ayatnya ayat 126. Surah 7 berarti surah Al-A'raf ya. Ayatnya ayat 126. Oke, baik, silakan diterjemahkan. Jadi surah 7 ayatnya 126 surah Al-A'raf. 7 Al-A'raf ayat 126. Oke. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Oke. Jadi doa sabar ya di surah 7 Al-A'raf ayat 126. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Begitu kan? Jadi Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, iya sabar dulu, anugerahkanlah kami kesabaran kepada kami, wa tawaffana muslimin. Kemudian wafatkanlah aku ya Allah, wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan muslim. Jadi kita sabar itu harus juga berdoa kepada Allah agar kita diberi kesabaran dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan muslim atau husnul khotimah. Karena memang puncak kenikmatan di akhirat nanti adalah masuk surga bersama keluarga. Nah, kemudian buka lagi doa sabar, surahnya surah 2 Al-Baqarah ayat 250. Berarti surah 2 ya. Al-Baqarah ayat 250 tentang doa sabar. Rabbana afriq alaina wasabbit aqdamana fangsurna alal qaumil kafirin. Kan Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya, coba diterjemahkan Mbak Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 250.
Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Yes. Jadi agar kita diberi kesabaran oleh Allah dan tetap istiqomah di jalan yang benar dan ditolong dari ancaman atau orang-orang kafir tadi. Robbana afrig alaina sobra wasabbit aqdamana fangsurna ala qaumil kafirin. Oke, baik. Nah, tentunya kita memang harus sabar. Sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan. Doa sabar. Makanya sholatnya itu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sobri wasolah. Kan begitu ya, dalam surah 2 kan sebagai referensi surah 2 ayat 153, wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Ya, sholat kan intinya berdoa ya. Kalau kita nggak sabar, maka doanya ngerep biasanya kalau sholat tuh. Rabbi fili warhamni wajibuni watini wafini rizukni. Apa yang dibaca kan gitu. Jadi memang harus sabar. Rabbi fili warhamni wajaburni warofa'ni warzukni wahtini wa'afini wa'fu'ani. Baik, doa sabar. Kemudian dilanjutkan lagi di surah 22 tadi, setelah sabar mengharap ridha Allah, maka penyebab reuni keluarga di surga diantaranya adalah wa aqamus shalah, yakni mendirikan sholat. Kalimatnya mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Orang-orang yang mendirikan sholat otomatis mengerjakan sholat. Orang yang mendirikan sholat belum tentu mengerjakan sholat. Contohnya apa? Orang yang mengerjakan sholat belum tentu mendirikan sholat. Contohnya habis sholat masih manipulasi data kalau kerja. Habis pergi haji masih korupsi 100 miliar. Sehingga kota haji dijual, kan luar biasa itu. Berarti mereka belum mendirikan sholat, baru tahap mengerjakan sholat gitu. Orang yang mendirikan sholat itu membangun sendi-sendi keimanan. Sholatnya aplikatif, maka pantas merubah akhlak dan perilakunya. Itulah sebabnya sebelum mendirikan sholat, Allah anjurkan untuk mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran ya, tentang isi kandungan Quran. Kalau enggak, kita enggak bisa mendirikan sholat. Misalnya Allah telah berfirman dalam surah 29. Surah 29 berarti surah Al-Ankabut ayat 45. Coba Bapak Ibu teman-teman semuanya buka surah 29 ayat 45. Yang utluk. Ya? Depannya utluk. Iya, utsluma kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. 29 Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, baik. Jadi surahnya surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Nah, sebelum mendirikan sholat, Allah anjurkan di sini utsluma, bacalah Al-Quran, dalami Al-Quran. Jadi utsluma itu dari kata tala, artinya mentadaburi Al-Quran, mendalami Al-Quran. Dulu pertama kali Al-Quran turun kepada Nabi kita, bukan utsluma, bukan tala, tapi iqra. Kenapa iqra? Karena nabinya ummi, buta huruf, gak ngerti apa-apa. Akhirnya iqra ya Muhammad, mana biqarik, saya tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad. Akhirnya kemudian malaikat mengajarkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan begitu, dan seterusnya. Nah, sama ketika Nabi sudah mendalami Al-Quran, mentadabur Al-Quran, maka Al-Quran turun bukan iqra tetapi utsluma. Jadi dari kata utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada kamu, setelah itu dirikan sholat. Artinya tadaburi Al-Quran, kaji itu Al-Quran. Sekedar baca ya Pak ya. Iya, kalau iqra sekedar baca, iya, kalau utluk betul. Kalau iqra itu hanya sekedar membaca. Tapi kalau utslu dari kata tala itu mentadaburi, mendalami isi kandungan Al-Quran.
Termasuk mengamalkan ya Pak. Termasuk mengamalkan. Nah setelah itu baru akimis sholat, dirikanlah sholat. Bukan mengerjakan sholat, dirikan sholat. Berarti qiyam, artinya kan membangun sendi-sendi keimanan. Setelah dirikan sholat, baru sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu baru mencegah perbuatan keji dan mungkar ketika kita mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Dari ayat ini baru Allah pertegas di dalam surah 4 An-Nisa ayat 103. Coba Bapak Ibu teman-teman semuanya buka surah berapa? 4 ya, An-Nisa ayat 103. Saya yakin kita semua sudah hafal karena ayat itu. Kan sering dibuka kan? Seringnya sih sering Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sering dibuka itu kan. Aja dibuka aja. Pahami kan lupa lagi. Oke, silakan baca surah 4 An-Nisa. An-Nisa 103. Oke. Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, Oke. pada waktu duduk dan ketika berbaring. Oke. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Oke. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Baik, jadi surahnya surah 4. 4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, kalimat kan telah ya, telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi ayat ini setelah sholat dianjurkan oleh Allah untuk mengingat Allah, bukan waktu sholat. Bukan berarti kita tidak sholat. Given, sholat itu sudah given. Jadi setelah sholat dianjurkan oleh Allah zikrullah, mengingat Allah. Pertanyaannya nih, kita ini tidak pernah melihat wajah Allah. Zikrullah di sini kan berarti mengingat aturan-aturan Allah. Di mana aturan Allah? Yakni di dalam Al-Quran. Itulah sebabnya kita dianjurkan oleh Allah untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Zikrullah, mengingat Allah. Jadi kan kalau setelah sholat misalnya habis sholat kita tengok kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tengok kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas kemudian kita membaca Ilahi Robbi Anta Maulana Subhanallah 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 Subhanallah. Apakah itu disebut zikir? Disebut zikir nggak ketika Subhanallah 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 itu? Iya Pak. Oke, disebut berzikir. Tasbih. Oke. Di mana Allah jelaskan itu? Nah itu. Masa lupa sih? Enggak dong. Masa lupa ayat? Ayo di mana ayat jelaskan? Silakan diterjemahkan. Ayat berapa? Iya itu Pak. Surahnya surah 50 ayat 40, coba dicek. 50 40 Pak. Surah Qaf. Ayatnya ayat 40. Kalau nggak salah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. 50 Qaf ayat 40. Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. Ya, berarti apa itu? Bertasbih atau berzikir? Tasbih. Bertasbih, bukan berzikir. Tasbih ya Pak. Sholat itu berzikir gitu kan Pak. Jadi Mengingat Allah. artinya di ayat ini tadi dan bertasbihlah kepada Allah kan itu pagi dan petang dan setelah selesai sholat. Berarti ayat ini diterjemahkan bertasbih namanya. Bertasbih artinya memuji Allah. Ya Allah. Jadi kalau bertasbih belum tentu berzikir. Kalau berzikir otomatis bertasbih. Paham belum? Tasbihnya itu ya. Oke, saya pelan-pelan. Kalau bertasbih belum tentu berzikir. Kalau berzikir otomatis bertasbih. Ada tasbihnya. Iya, contoh bertasbih tapi belum tentu berzikir. Contoh dulu nih maling kalau nyongkel pintu baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gubrak, begitu terbuka alhamdulillah. Jadi memuji Allah dulu. Memuji berarti ini maling soleh betul tuh.
Kan begitu. Itu namanya bertasbih. Misalnya anggota DPR MPR ada proyek bodong, tanda tangan. Tangannya bismillah. Iya, tanda tangan itu isinya Bismillahirrahmanirrahim, tanda tangan tuh. Padahal proyeknya bodong, nipu. Kira-kira apa itu? Bertasbih, belum tentu berzikir. Kalau berzikir otomatis bertasbih. Kenapa? Karena berzikir tuh mengingat aturan Allah. Nggak mungkin dia mencuri habis sholat. Nggak mungkin dia manipulasi data habis sholat. Nggak mungkin. Karena ingat aturan Allah. Nggak boleh kita nyolong kok. Nggak boleh kita korupsi. Loh kok ketangkep loh Bupati mana itu? Pati. Pesta akhirnya kan. Pesta ya, rakyatnya pesta karena iya. Coba kebayang nggak? Berarti mereka baru bertasbih belum berzikir. Luar biasa. Berarti kalau bertasbih masih bisa melakukan hal yang maksiat gitu ya Pak? Iya. Tidak menjamin bertasbih itu akan baik gitu. Iya, tasbihnya gede loh. Allah Akbar, subhanallah. Tapi nyolong. Subhanallah, tapi selingkuh. Terus gimana aja? Coba bayang nggak? Jadi bertasbih itu tidak cuma mengucapkan subhanallah aja ya? Iya. Jadi bukan hanya bertasbih itu bukan hanya mengucapkan subhanallah saja. Misalnya kan ada Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah kan namanya bertasbih kan, atau mengucapkan yang lain lah. Artinya Allah lah intinya ya. Iya, artinya bertasbih itu baru memuji Allah, belum tentu berzikir. Kalau berzikir memuji Allah. Iya. Berzikir itu lebih ke substansi. Iya, substansi Iya. Jadi kalau yang istighosah itu Pak apa Pak? Kalau yang Habib itu apa Pak? Yang mana itu? Masuknya. Zikir, istighfar, zikir itu. Tapi kan zikirnya tidak serta-merta diresapi oleh jamaahnya. Iya, tadi kan kita sama-sama sepakat kalau berzikir otomatis bertasbih. Kalau bertasbih belum tentu berzikir kan gitu. Walaupun pakai udeng-udeng, pakai gamis, bahkan nyapu halaman kayak kala itu Batman, tapi kalau tetap juga maksiat berarti mereka baru tahapnya bertasbih, belum tentu berzikir. Kita mengharapkan kepada umat semuanya harus berzikir, otomatis bertasbih. Contohnya apa? Kan dalam surah 4 ayat 103 kan jelas nih, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah, berzikir kepada Allah kan? Ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Berarti zikirnya berdagang, nih maaf nih, saya jelaskan secara umum nih. Zikirnya berdagang tidak mengurangi takaran timbangan. Habis sholat nih, berarti berlaku surah 11 ayat 84, kan begitu. Dan surah 53 ayat 1 dan 2. Itu zikirnya berdagang, tidak mengurangi takaran timbangan, tidak menipu, tidak curang. Zikirnya pegawai, tidak manipulasi data, tidak korupsi. Berarti setelah sholat tuh, berarti surah 5 Al-Maidah ayat 38 sampai 39. Zikirnya pejabat, tidak mengkhianati rakyatnya, tidak menzolimi rakyatnya, yang memimpin negara dengan benar. Berarti surah 8 Al-Anfal ayat 27. Zikirnya orang tua, mendidik anak-anaknya di jalan yang benar. Berarti surah 66 ayat 6 dan surah 31 ayat 11 sampai 18. Itu zikirnya orang tua kepada anak-anaknya. Zikirnya seorang anak patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Taat kepada Allah diimplementasikan taat kepada orang tuanya, itu zikir. Di surah 17 ayatnya 23 sampai 24. Zikirnya seorang istri taat kepada Allah dan taat pula kepada suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah, dan menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada di rumah. Berarti surah 4 ayat 34 sampai 35. Zikirnya seorang suami yang mendidik istrinya dan anak-anaknya di jalan yang benar sampai menggandeng reuni keluarga di surga. Tetap surah 4 ayat 34. Nah, sekarang zikirnya ya tentu plus tidak selingkuh ya kan itu. Zikirnya ulama memberikan fatwa yang benar. Itu zikirnya ulama. Tidak mencela-mencela.
Jangan sampai di pagi hari haram. Gimana Pak? Haram. Ya udah kasih itu 500 juta, rada-rada halal, rada-rada haram gitu. 1 miliar halal gitu. Nah, luar biasa itu. Dan itu memang bisa dijual belikan itu perkara, dijual belikan halal dan haram. Nah, itulah fenomena yang berkembang di negara yang kita cintai ini. Mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu kan. Ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya paham lah, saya hanya bercerita doang kan. Itu di Konoha, Pak. Oh, di Negara Konoha. negara Konoha. Beda, yang jauh. Jadi zikirnya ulama memberikan fatwa yang benar. Dalam surah berapa? Surah 35 ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Itulah zikir. Zikir yang aplikatif. Ulama kan jamak daripada alim. Alama yu'alimu ulama. Ulama gitu. Itu ulama gitu. Nah sebab itu bagaimana? Ya zikirnya ulama itu ya memberikan fatwa yang benar. Gak bisa demikian. Oke. Baik. Itu zikirnya ulama ya. Kemudian saya kira itu ya. Jadi habis sholat tentu aplikatif dalam kehidupan sehari-hari dalam surah An-Nisa ayatnya ayat 103 tadi. 103. Baik ya. Jadi nanti jangan sampai kita tergiur dengan zikir. Saya mohon maaf ya. Jangan sampai kita tergiur hanya zikir menangis-nangis tapi tidak merubah akhlak dan perilakunya. Tapi kalau toh ada acara seperti itu, is okay, silakan. Itu hanya metode untuk mengetuk hati supaya mereka ada sentuhan kolbu. Tapi kan baru koma. Lanjutkan materi-materi tersebut itu dalam kehidupan sehari-hari, yakni berubah akhlak dan perilakunya. Kemudian setelah wa aqamus shalah kan dilanjutkan ayatnya ya. Ayat 22 tadi ya. Dilanjutkan oleh Allah di situ apa? Infak wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi menginfakkan sebagian hartanya baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jadi penyebab reuni keluarga di surga di poin berikutnya adalah menginfakkan hartanya baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ingat dulu Ali pernah mengamalkan surah 2. Surah 2 itu surah Al-Baqarah, ayatnya ayat 274. Yaitu Ali pernah mengamalkan surah Al-Baqarah 274. Kalau Ali tidak bisa bersedekah di siang hari, dilakukan di malam hari. Kalau Ali tidak bisa bersedekah di siang hari, dilakukan di malam hari. Kalau malam hari nggak bisa, di siang hari. Terus begitu, sirra wa alaniyah, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan mereka tidak takut dan tidak khawatir akan rezeki yang Allah tentukan itu. Coba buka, dibaca surah 2 ayat 274. Bismillahirrahmanirrahim. 2 Al-Baqarah 274. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Oke. Baik. Jadi jelas di situ. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih hati. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya. Jadi kita buka beberapa ayat yang jelas di situ menginfakkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit atau sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Inilah ciri atau penyebab diantaranya reuni keluarga di surga. Kalau begitu, ketika kita menginfakkan harta kita baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, pada hakikatnya harta itu adalah yang kita banggakan di akhirat nanti, dan semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Misalnya kita buka surah 2 ayat 272. Coba dicek betul nggak situ? Apapun harta yang kamu infakkan itu. Iya betul. Apapun harta yang kamu infakkan.
apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Oke. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan nih, kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizolimi, dirugikan. Oke, baik. Apapun harta yang kita infakkan, itu semuanya untuk dirimu sendiri. Dan orang yang menginfakkan hartanya hanya mengharap ridho Allah, Allah pasti lipat gandakan pahalanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu pasti. Janji Allah itu pasti, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka kita harus menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah, karena memang ini yang bisa kita banggakan di akhirat nanti. Jangan ditinggal harta kita di dunia, bawalah harta kita ke akhirat. Caranya bagaimana? Wakaf tanah, menginfak ke yayasan, kemudian beli wakaf Al-Quran, terus renovasi masjid, terus begitu kita bawa, jangan ditinggal. Ingat gak dialog orang tua waktu itu, seorang kaya raya dialog dengan salah seorang wartawan. Wartawan itu bertanya kepada orang tua, wahai bapak, berapa anak bapak? Oh, anak saya cuma 1. Harta bapak? Harta saya 10 juta. Usia bapak? Usia saya 20 tahun. Oh maaf, usia saya 20 tahun, dia bilang gitu. Terus kemudian wartawan tersebut bicara, bapak bohong bapak itu. Saya tahu bahwa harta bapak itu triliunan. Kok bapak bilang 10 juta? Saya tahu bahwa anak bapak itu banyak. Kenapa bapak bilang hanya 1? Saya tahu bahwa usia bapak itu 80 tahun. Kenapa bapak bilang hanya 20 tahun? Yes, Anda benar, kata orang kaya tadi. Anda benar. Memang benar harta saya triliunan, tapi yang saya infakkan di jalan Allah hanya 10 juta yang saya bawa ke akhirat. Selebihnya itu ujian dan cobaan, kadang habis begitu saja. Anak saya memang banyak, cuma hanya 1 yang soleh, yang bisa mendoakan aku ketika aku nanti meninggal, yang bisa menyolatkan aku ketika aku nanti meninggal. Begitu. Usia saya memang 80 tahun, tapi yang efektif lebih dekat dengan Allah hanya 20 tahun. Berarti hidup ini bukan lamanya hidup, tapi seberapa efektif memanfaatkan waktu hidup untuk lebih dekat dengan Allah. Kalau enggak, kita sia-sia belaka. Nah, itulah sebabnya Allah anjurkan, kalau Al-Quran bicara akimi sholat, selalu diikuti dengan waktu zakah. Itu selalu itu. Kalau Al-Quran bicara amanu, selalu diikuti dengan wa amilu sholehah, dengan amal soleh. Jadi gak bisa dipisah seperti dua sisi mata uang, seperti tulang dengan dagingnya, seperti benang dengan kapasnya, seperti gula dengan rasa manisnya. Gak bisa dipisah itu. Hablum minallah, dilanjutkan hablum minanas. Kalau ada orang hablum minallahnya tekun, berzikir, ya kan, belajar Quran, betul. Tapi kalau hablum minannasnya itu nggak care dengan keluarganya, tetangganya, kemudian juga kalau kerja juga korupsi, dikit-dikit nyolong, ya mereka baru hablum minallah. Di mata Allah tetap zero, karena tidak aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga ada orang yang berkata, yang penting baik loh jeng, nggak sholat nggak apa-apa, yang penting baik. Ya kan, aku sudah bantu orang-orang nggak mampu, orang miskin. Aku juga sering berangkatkan umroh dan haji kepada tetanggaku atau orang-orang miskin. Nggak perlu sholat, nggak apa-apa, yang penting baik. Daripada si fulan sering sholat mulutnya ember, mendingan kita nggak sholat. Nah, kalau dapatin orang semacam itu bagaimana? Kalau dapatin orang yang suka membantu tapi nggak pernah hablum minallah, gimana kira-kira? Hello? Nggak dihitung dong ya hablum minannasnya. Yes, tidak dihitung. Nggak dinilai oleh Allah. Rugi dong, rugi. Berarti di mata Allah mereka itu ingkar dan kafir. Maka amalannya seperti abu. Di mana Allah jelaskan itu? Amalan orang-orang kafir itu seperti abu, itu di mana? Allah jelaskan. Ingat nggak? Ya, seperti batu. Masa lupa sih Mbak Indah? Kalau begitu kan susah juga dikasih tahu, Pak.
21. 2 ayat Al-Baqarah pokoknya ya. Oke, buka surah 14 ayat 18. Ibrahim. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'malum karomat, kan begitu. Silakan diterjemahkan. 14 ayat. Bismillahirrahmanirrahim 14 Ibrahim ayat 18. Oke. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada Oke. suatu hari yang berangin kencang. Oke. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Oh, baik. Jadi di ayat ini amalan-amalan orang kafir itu karomat seperti abu. Sudah seperti abu nistadat bihirihu, ditiup angin. Kapan? Fi yaumin asif, pada waktu angin kencang. Lenyap. Sia-sia. Sedikit pun mereka tidak bisa mengambil manfaatnya. Amalan yang telah mereka lakukan. Kalau ada orang mengatakan, loh, dia kan Islam. Dia kan Islam. Yes, Islam KTP-nya. KTP-nya Islam. KTP-nya Muslim. KTP-nya Islam. Orangnya nggak tunduk, KTP-nya doang tunduk kepada Allah. Kan nggak pernah sholat. Jadi yang membedakan manusia, yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir hanyalah sholat. Begitu kata Nabi. Yang membedakan orang musyrik dengan orang muslim hanyalah sholat. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Berarti kalau si fulan itu tidak sholat, lantas kemudian bersedekah, amalannya zero, nggak dinilai oleh Allah. Rugi. Coba buka lagi surah 25. Surah 25. Ayat Nah, ayat berapa surah 25? Ayatnya ayat 23. Coba dicek ayat 23. 25 Al-Furqan ayat 23. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Yes. Jadi bagaikan debu yang berterbangan. Jadi nanti diperlihatkan, tapi bagaikan debu yang berterbangan. Rugi nggak? Rugi. Oke. Makanya kita hanya mengharap ridho Allah. Kita harus hablum minallah, hablum minannas. Jadi kita juga ritualnya hablum minallah, tekun beribadah, juga tekun, juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga belajar proses oriented menuju kebenaran, memohon kepada Allah. Karena cita-cita hidup kita yang sebenarnya adalah reuni keluarga di surga. Nanti kalau misalkan di absen, anak pertama kok nggak ada ya, anak kedua ada, kemana ya? Kita kira-kira gimana kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman semuanya masuk surga nih, lantas kemudian anak pertama nggak ada, anak kedua ada, kemana ya? Kemana kalau nggak ada di surga, di mana? neraka. Yes, pilihannya di akhirat hanya dua, di neraka. Justru kita harus kasihan sama keluarga kita dan anak-anak kita. Makanya Al-Quran mengatakan, jagalah dirimu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Hanya perenang yang tangguh yang bisa menyelamatkan orang yang tenggelam. Hanya orang yang melihat yang bisa menuntun orang yang buta. Hanya orang sehat yang bisa menyembuhkan orang sakit. Bagaimana mungkin kita menuntun keluarga kita di jalan yang benar sampai reuni keluarga di surga, orang kita itu buta dari agama? Yang penting kan saya sudah sholat, saya sudah pergi haji, saya sudah umroh. Yang penting saya sudah sholat. Kata Allah, belum cukup. Sholat itu sudah given. Cuma kamu harus mentadaburi, taklim, ngaji itu penting. Bagaimana mungkin kita sholat benar? Bagaimana mungkin umroh dan hajinya benar tanpa mentadaburi Al-Quran? Kenapa? Karena Quran itu pedoman hidup, panduan hidup supaya hidupnya benar. Maka tadabur Quran. Kebayang nggak orang tidak pernah taklim, nggak pernah ngaji? Ya jalan aja begitu saja, menggelinding seperti roda, nggak ngerti apa-apa. Nggak bisa. Goal setting kita adalah reuni keluarga di surga. Itulah puncak kenikmatan. Nah, nanti setelah itu baru kemudian dilanjutkan ayatnya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik. Jadi di ayat itu dilanjutkan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Yaitu apa? Menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik. Jadi Islam itu menganjurkan untuk memaafkan. Ya kan? Bagaimana caranya menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik? Nah, sekarang kita buka ayatnya. Sebelum kita jelaskan.
Coba Bapak Ibu teman-teman semuanya buka surahnya, surah berapa ya? Surah berapa Mbak Indah? Tolaklah kejahatan. Iya, belum dikasih tahu ya. Belum. Padahal waktu itu sering Saya dibuka tuh. lupa. Ayatnya sering dibuka bukan? Betul, Oke. Pak. Oke. Fusilat. Yes, surah Fusilat, surah 41. Ayat? Ayat sebentar, Pak. 34, Pak. Yes, 34, 35. Gitu Gitu dong, dong. kolaborasi. Iya dong. Jadi surah Fusilat surah 41 Ayolah. ayat 34 sampai 35. Jangan diam baik. Buka ayatnya itu. Balik. 41 3. Oke, 41 Fusilat ayat 34 sampai 35. Gitu. Kita bukan satu. Bismillahirrahmanirrahim. 41 Fusilat ayat 34. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. 35. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Yes, jelas ayatnya ya. Betul. Jadi memang tidak sama kejahatan dengan kebaikan. kebaikan, itu not equal, nggak sama. Tolaklah kejahatan dengan cara yang Lebih baik. lebih baik. Tiba-tiba orang yang dimusuh itu jadi setia loh, teman setia loh. Misalnya tetangga kita si fulan atau teman-teman kita ya kan, dia nggak suka sama kita, kadang kita juga nggak suka loh. Ternyata bagaimana caranya ya? Oh, ternyata dia kesukaannya ikan. Beliin ikan aja, ikan bawel kan, bakarin ikan bawel. Nyindir dong, Pak. Nyindir dong, ikan bawel, ikan bawal. Kok dari sekian ikan kok bawal? Iya, ikan bawal aja kirimin, baru tuh, wis seneng banget tuh. Loh, dia kan nggak suka aku, Kan nyindir. dia kan nggak suka. Lantas kemudian kok kirimin aku ikan? Mulai tuh air yang keruh mulai jadi bening. Dia sukanya kerudung tuh segi 4, katakan begitu, beliin aja kerudung segi 4 misalnya. Di mana? Tamrin City, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Banyak tuh kerudung. Asik Masih gitu. ada ya? Iya, jalan-jalan di depan masih ada kos itu di depannya, misalnya kan gitu. Udah, beliin kerudung gitu, asik. Apa aja, Pak. Oh Masih ya? iya, ya kalau nggak jalan-jalan nggak tahu gitu. Luar biasa itu kerudung, wah, asik itu, beliin kerudung itu. Akhirnya dia, luar biasa. Begitu kita WA, di red doang. Kira-kira gimana kita reaksinya? Kalau di red aja. Ingat, Quran itu hanya dibaca, bukan dibalas. Bukan begitu? Betul dong. Iya, maka nggak perlu balasan. Silakan dibaca. Nggak perlu baper. Iya, nggak perlu baper, nggak perlu baper. Iya lagi, Pak, betul, Pak. Nggak perlu baper. Walaupun ijazahnya Kenapa kok tetap. di-read doang? Kok ijazah? Dibaca Kok dong. melangkah kok ijazah? Walaupun nggak perlu baper, nggak perlu baper. Yang penting apa? Tetap apa? Ya, menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik. Baik. Ya, maafkanlah kesalahan mereka. Maafkanlah kesalahan mereka. Nggak perlu kita balas dengan dendam dan dengki selama-lamanya. Nggak perlu. Karena orientasi kita bukan hanya di dunia. Orientasi kita lah hidup setelah mati. Di sanalah kita hidup yang sebenarnya. Maka kita tidak perlu jengkel dan mangkel sama orang-orang yang jahat sama kita. Maafkan kesalahan mereka. Nah, makanya dilanjutkan ayat 35. Sifat-sifat yang baik itu tidak diberikan semua orang. Sabar. Tidak diberikan kepada semua orang loh, kecuali orang yang sabar. Orang sabar itu akan dikasih balasan tanpa batas, dikasih pahala tanpa batas. Orang sabar itu, ingat nggak ayatnya? Orang yang sabar disempurnakan pahalanya tanpa batas. Keren itu ayat itu, keren banget itu. Maka kita sabar, tidak membalas mereka. Mana ayatnya itu? Ingat nggak ayatnya? Ayo dong. Masa lupa? Ayo dong. Apa tadi? Sabar. Ya udah, sabar mencari. Az-Zumar ya, Pak. Yes, Az-Zumar 39 ayat. Nah, itu dong. Ayatnya 39 ayat ayat 10. 10. Ya, buka Az-Zumar 39. ayat 10. Ya, silakan diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. 39 Az-Zumar ayat 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu
bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Oke. Dan bumi Allah itu luas. Oke. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya, hanya orang-orang yang sabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas. Maka kita juga sabar sampai pisah antara roh dengan badan. Kalau ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti mereka tidak sabar. Sabar menghadapi itu. Maafkan kesalahan mereka. Tidak perlu dendam, tidak perlu dengki. Apalagi lapor Kapolri ya. Apa hubungannya? Kelas delik. Wih, keren. Nggak perlu lah. Pencemaran nama baik, Pak. Pencemaran nama baik. Ya sudahlah, maafkanlah mereka. Begitu aja kok repot. Tuh banget namanya baik. Baik. Pengen banget pengakuan ya, Bu. Itu dia. Itu. Rasa baik. Itu Ria namanya ya, Pak. Iya dong. Itu validasi sekali tuh. Rasa baik kan? Iya. Validasi polisi. Siapa sih Pak? Apa perlu validasi kan begitu? Apakah semua perlu validasi? Oke, baik. Kita tes nih, Win. Tahu sama tahu. Ya. YTTA. Iya. Yang tahu aja. Iya. Tahu aja, ya betul. Ya, tapi yang jelas tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Nah, orang-orang semacam inilah nanti akan dipertemukan oleh Allah, reuni keluarga di surga. Maka Allah langsung melanjutkan ayatnya. Ulaika lahum uqbaddar. Mereka itulah orang-orang mendapatkan kesudahan yang baik. Kesudahan yang baik, puncak kenikmatan. Yani apa? Masuk surga. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Begitu. Mereka masuk surga Aden bersama siapa? Bersama orang yang soleh. Orang soleh dari mana? Bapak nenek moyangnya, min abaihim. Bukan begitu ayatnya? Dari bapak nenek moyangnya loh. Nah di dunia kenal nggak kita kakeknya kakek, kakeknya kakek, kenal nggak? Nggak kenal. Terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi nanti di surga akan dipertemukan oleh Allah. Ini loh bapak nenek moyang kamu yang soleh dan solehah. Subhanallah ya Rabbi. Dipertemukan oleh Allah di surga. Tapi ingat, tidak ada nenek-nenek kakek-kakek masuk surga. Semuanya usianya 33 tahun. Min abain, nanti saya jelaskan 33 tahun. Min abain, masuk surga bersama bapak nenek moyangnya. Min azwajihim, pasangannya, suami istri masuk surga. Suami istri masuk surga. Tentunya istri yang soleha, suaminya yang soleh. Bagaimana kalau istrinya soleha, suaminya tidak soleh? Yang tidak akan dipertemukan oleh Allah di surga. Contohnya seperti Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi Lut tidak dipertemukan oleh Allah reuni keluarga di surga. Nabi Lut masuk surga sementara istri dan anaknya masuk neraka. Ya, begitu juga Nabi Nuh masuk surga sementara anaknya masuk neraka, dipisah. Kenapa? Karena anaknya nggak soleh. Min ghairi soleh, begitu. Jadi berpasangannya. Ada yang istrinya soleha, suaminya salah, tidak soleh. Ya ini Asia masuk surga, sementara Fir'aun masuk neraka. Begitu. Jadi semuanya itu memang masuk surga. Wa man solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka juga masuk surga. Jadi nanti akan dipertemukan oleh Allah reuni keluarga di surga bersama orang-orang yang soleh dari bapak nenek moyangnya. Kemudian dari pasangan suami istri soleh dan solehah ditemukan. Kemudian anak cucunya juga masuk surga. Lantas ada yang bertanya. Ada yang bertanya nih, Pak Ustadz, dibilang gitu. Kan suami saya meninggal. Kemudian saya nikah lagi. Apakah saya nanti akan dipertemukan dengan suami saya? Dua-duanya? Jawabannya gimana kira-kira? Mohon maaf. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, suami saya sudah meninggal duluan. Lantas saya menikah lagi. Dapat suami lagi, suami kedua kan.
Nah pertanyaannya, apakah nanti saya akan dipertemukan di surga? Begitu juga sebaliknya nih. Ada seorang suami, istrinya meninggal, kemudian nikah lagi. Kan begitu, menikah lagi. Apakah saya juga akan dipertemukan oleh Allah di surga dengan istri-istri saya? Jawabannya gimana kira-kira? Tergantung ininya Pak, suaminya Hmm, soleh nggak? oke. Kalau soleh ketemu dua-duanya. Oke, Tidak mengalaminya ini. asik. Ingat tuh, bukan berarti pengalaman ya. Bu- bukan berarti pengalaman loh. Ini berdasarkan ayat ya Mbak Kenia. Oke, jelas gitu. Jadi artinya di situ betul. Tergantung kalau istrinya soleha akan dipertemukan oleh Allah reuni keluarga di surga. Tapi kalau misalkan Tapi kan tidak akan mengenal juga kan Pak. Maksudnya loh, tidak. kok tidak mengenal gimana sih? Dikenalkan oleh Allah kan reuni. Ini loh Oh iya istrimu. kan Oke, gimana sih? Iya. dipertemukan. Ini loh Kan jadi istrimu. Hmm? di surga tuh tiap keluarga sama Allah udah, oh ini keluarga misalnya Pak siapa A gitu, keluarga B udah kumpul langsung gitu Pak. Iya. Kalau masuk surga. Iya kalau Makanya soleh dan soleha. Kalau misalkan misalnya suami pertama soleh, suami kedua soleh, akan dipertemukan oleh Allah di surga ketika istrinya soleha. Jadi di sana nanti tidak ada kalimat jealous, nggak ada itu. Loh, nanti bagaimana? Nggak ada. Dalam surah berapa Allah cabut segala rasa dendam dan dengki itu? Ingat gak ayatnya? Dan mereka merasa bersaudara, senang dan senang, happy di surga. lupa ayatnya. Oke. Kalau lupa nggak kena hukum ya, namanya lupa. Kalau melupakan beda lagi. Pura-pura lupa ya. Apalagi pura-pura lupa gitu. Ya sudah, buka mumpung masih sehat. Al-A'raf ya Pak. Bisa, Al-A'raf juga bisa. Surah 7 ayat Nah itu. Apa? ayat berapa? 3 Pak. Yes, 43. Alhamdulillah kejawab. Pak. Jadi surah 7 ayat 43. Nanti dibuka lagi surah 15 ayat 47 sampai 48. Surah 7 ayat Satunya 15 ayat berapa Pak? 7 ayat berapa? 15. 43 15 ayat berapa? Hmm? 47. Tadi kan surah 7 ayatnya ayat 43. Dan yang kedua surah 15 ayatnya ayat 47 sampai 48. Sekarang dibaca dulu Mbak Indah. Surah 7 ayat 43. Minta tolong, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. 7 Al-A'raf ayat 43. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Oke. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mm-mm. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Mm-mm. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Oke, jadi situ udah jelas kan? Jadi jelas di surah 7 ayat 43 segala rasa dendam itu sudah dicabut oleh Allah dan mereka masuk surga sampai mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Begitu kan? Ya, oke. Sekarang buka lagi surah 15. 15. Surah 15 berarti surah Hijr. Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Ayatnya ayat 7. 748. Bismillahirrahmanirrahim. 15 Al-Hijr ayat 47. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. 48 mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Oke, ayat itu wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Begitu kan ayatnya? Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Ghillin kan? Sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Oh, nikmat itu. La yamussuhum fima nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-sekali tidak akan dikeluarkan dari surga. Jadi masuk surga nggak dikeluarin lagi oleh Allah. Reuni keluarga di surga nggak mungkin masuk surga kemudian dikeluarin lagi, nggak mungkin.
Nah, jadi segala rasa dendam dan dengki tadi sudah dicabut oleh Allah, merasa bersaudara dan semuanya dikenalkan oleh Allah dan anak cucunya. Walaupun misalnya di dunia ada yang meninggal usianya baru bayi, misalnya ya, lahir meninggal. Nanti akan masuk surga usianya 33 tahun. Begitu. Walaupun bayi ya Pak. Walaupun bayi, maaf ya. Nanti walaupun bayi. Jadi nanti akan dipertemukan Bayi oleh itu kan Allah bidadari Pak. Bidadari surga. di surga. Karena apa? Ya, tetap usianya 33 tahun. Begitu. Ya. Kakek-kakek, misalnya kakek-kakek nggak ada. Meninggalnya usia 80 tahun. Nanti di surga masuknya usianya berapa? 33 tahun. Dari mana kita tahu bahwa usianya 33 tahun? Nah, sekarang kita baca ayatnya. Pertama surah Al-Waqiah. Waqiah itu surah 56. 56. Ayatnya, tahu nggak ayatnya? Ya, Bapak. Masa lupa terus ya? Yang ingat tuh Yang inget ya Ustadz. Yang ingat kami belum dibeli untuk mengingat dengan jam 56. alasan aja. 56 ayat berapa? Ayat 35 sampai 37. Perawan itu. Iya, bidadari yang langsung singkat aja. Surah 56 ayat 35 sampai 37. Bismillahirrahmanirrahim 56 Al-Waqiah ayat 35. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Oke. Terus udah sampai situ ya? Coba diperhatikan redaksi firman Allah, ya kan? Inna ansha'nahunna insya, kan begitu. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. Artinya tanpa proses melahirkan dari rahim ibu, langsung Allah ciptakan. Nah, bidadari itu ada dua kata Nabi. Pertama, bidadari yang orisinil adalah istri yang soleha. Tapi jadi bidadari gitu ya? Iya, istri soleha itu bidadari itu di surga itu, subhanallah. Makanya saya mohon maaf lah, makanya di dunia jadikanlah istri kita selebritis bagi suaminya. Begitu juga sebaliknya, jadikanlah suami kita selebritis bagi istrinya sehingga betah di rumah gitu. Nggak kelayapan terus, tanda kutip ya. Kecuali kerja kan gitu, beda. Jadi bidadari yang pertama istri yang soleha, bidadari kedua Allah ciptakan langsung dari surga, sehingga nanti tidak ada rasa dendam dan dengki, semuanya ketemu di sana. Faja'alnahunna abkaro, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, luar biasa kan? Uroban asroba, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kata, berapa usianya? Kata Nabi, usianya 33 tahun masuk surga. Jadi tidak ada nenek dan kakek-kakek, bayi masuk surga itu nggak ada. Semuanya usianya 33 tahun. Walaupun meninggalnya bayi, nanti dibangkitkan oleh Allah masuk surga, usianya 33 tahun. Yang kakek-kakek, nenek-nenek usianya juga 33 tahun. Bahkan dalam Al-Quran di surah 78 ayat 33. Ayatnya malah 33 tuh. Hebat kan surah An-Naba itu? Coba buka. Wakawa'iba atsroba. Kan begitu kan? 78 ayat 33. 7833. Coba buka 78 ayat 33. 78 Bismillahirrahmanirrahim An-Naba ayat 33. Dan gadis-gadis cantik yang sebaya. Yes, gadis-gadis cantik atau gadis-gadis montok yang sebaya. Begitu kan ayatnya? Wakawa'iba atsroba, dan gadis-gadis cantik yang sebaya umurnya. Berapa? 33 tahun. 33 tahun. Jadi semuanya usianya 33 tahun. Begitu kata Nabi. Nah, yang kan ada yang protes. Ini bapak-bapak doang nih yang dapat bidadari, terus istrinya dapat apa dong? Bidadara. Berondong.
Tahu apa umurnya juga. Kan katanya sebaya. Coba buka. Ya buka surahnya surat 56 ayat 17. Yang tadi lagi Al-Waqiah Iya, waqiah lagi. 17. Mereka di 1956 Al-Waqiah 17, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Iya. Kan begitu. Mukhalladun. Wildanun mukhalladun. Begitu nggak ayatnya itu? Jadi surah 56 ayatnya ayat 17. 17. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, yang sebaya, yang tetap muda, berondong itu. Jadi nggak perlu khawatir, semuanya sudah Allah siapkan, reuni keluarga di surga. Begitu ya. Begitu juga di dalam surah 76. Coba buka lagi surah 76 ayat 19. Sama itu ayatnya. Wayat, iya, kan begitu. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda, kan begitu. Ada nggak situ? 76 ayat 19. Al-Insan. 76 Al-Insan ayat 19. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Oke, baik. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Yes. Subhanallah kan? Inilah pentingnya, ya kan? Cita-cita hidup kita reuni keluarga di surga. Goal settingnya di sana. Maka di dunia kita harus bekerja keras, membangunkan anak kita ketika belum sholat subuh, membangunkan istri kita ketika malas sholat subuh, bangunkan sholat tahajud sama-sama supaya reuni keluarga di surga. Jangan sendirian masuk surga, bersama-sama keluarga. Asik loh itu. Mungkin sekarang di dunia, itu kan cerita. Bukan cerita, ini Quran. Suatu saat pasti akan terjadi dan itu pasti. Masa lampau, sekarang dan akan datang. Hebatnya Al-Quran, luar biasa nih. Diinformasikan oleh Allah, belum terjadi diinformasikan oleh Allah supaya kita nanti di dunia menjaga dirinya dan keluarganya supaya ditemukan oleh Allah reuni keluarga di surga. Lantas kemudian malaikat masuk dari semua pintu. Malaikat masuk dari semua pintu dan malaikat mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Begitu kan? Surat 13 ayat 24-nya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera atas kesabaran kamu waktu hidup di dunia. Sabar di dunia. Sabar loh di situ. Atas kesabaran waktu hidup di dunia. Fa ni'ma uqbaddar, itulah kenikmatan, puncak kenikmatan yang paling hakiki, sukses yang paling hakiki adalah masuk surga bersama keluarga. Oh, keren itu. Begitu kan? Coba buka lagi surah 36 ayat 55 sampai 56. Mereka sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan kesenangan. Mohon maaf, jam berapa Mbak Indah sekarang? 11.43. Oh, 11.43. Berarti habis itu kita dialog ya. Azannya 20 menit lagi. Iya. 36 ayat 55 sampai 56 surah Yasin. Yasin 55 sampai 59. 36 Yasin 55. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Yes. Mereka dan pasangan-pasangannya berada di dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Inna ashabal jannatil yauma fi suhulin fakihun. Suhul itu sibuk. Jadi sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Sibuk dengan kesenangannya loh. Maaf, masuk surga itu senang, bukan tenang. Kalimatnya gimana? Masuk surga adalah senang, bukan tenang. Kalau tenang di dunia. Makanya di dunia tugas kita mencari ketenangan supaya di akhirat nanti mendapatkan kesenangan. Jangan dibalik. Ya tugas kita hari ini mencari ketenangan supaya di akhirat nanti mendapatkan kesenangan. Penduduk surga bersama pasangan suami istri bersenang-senang dalam hal kesibukan. Bersama siapa?
hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka, pasangannya, suami istri, berada dalam tempat yang teduh. Zilal, tempat yang teduh. Fi zilalin, tempat yang teduh. Alal araiki muttaqiun, pertelekan di atas dipan-dipan. Enak gak kira-kira pertelekan di atas dipan-dipan? Enak. Enak tuh, tapi senang. Bukan tenang, senang, happy aja. Terus asik, apapun yang kita minta ada itu. Tapi bersama keluarga, anak cucu, istri, pasangan. Dan ingat, di surga nanti kita dinikahkan, dikawinkan oleh Allah. Artinya apa? Ya udah artinya dikawinkan tuh lazimnya suami istri gitu loh. Bukan berarti nikah dirayakan lagi, bukan. Buka surah 52 ayat 20 sampai 21. Surah 52 berarti surah At-Tur ya. Atur ayat. Kan kalau jadi bidadari kita belum tentu dipasangkan ke suami kita kan, Pak? Oke, sebentar, habis ini kita jawab. Boleh kan? Siapa aja boleh. Iya, oh, benar, nggak ada benar. Pertanyaan dan dijawab dengan Ibu Aja Ati tadi benar. Jadi artinya, maaf ya, artinya gini. Yang disebut bidadari dan bidadari itu kan satu pasang nih. Artinya nanti bukan pasangan kita bukan hanya suami kita kan gitu, orang lain juga bisa. Oh iya. Misalnya, maaf nih, misalnya ada orang yang suaminya masuk neraka. Seperti siapa? Asia kan suaminya masuk neraka Fir'aun. Nah nanti Asia akan dipertemukan oleh Allah di surga suami yang sebenarnya. Waktu itu sahabat bertanya, ya Nabi, istri Asia itu nanti masuk surga, sementara Fir'aun masuk neraka. Lantas siapa yang menemani Asia, ya Nabi? Jawab Nabi, kalian juga bisa menemaninya Asia. Akhirnya mereka tersenyum. Asik juga itu. Gitu. Jadi nanti akan dinikahkan oleh Allah lazimnya suami istri, pasangan yang sebenarnya sejati di surga. Dibaca Mbak Indah 52 20 sampai 21. Silakan diterjemahkan. Kalau dinikahkan berarti kita nggak bisa milih bidadari lain. Artinya apa ya, bukan berarti pasangkan, bukan berarti seperti di dunia kemudian dinikahkan lagi, bukan. Artinya dipasangkan oleh Allah, dinikahkan itu dipasangkan oleh Allah. Ya udah, nikmatilah kamu berdua dengan pasangan kamu di surga. Coba minta tolong diterjemahkan Mbak Indah, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. 52 Atur ayat 20. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Oke. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Oke, baik. Coba perhatikan ayat itu, ya kan? Di surah At-Tur ya. Atur ayat 20. Ayat 20 ada kalimat muttaqiina ala sururim masfufah. Masfufah, kan begitu ya? Masfufah. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan. Wazawwajnahum, itu kalimatnya. Wazawwajnahum bihurin ain. Wazawwajnahum itu artinya kami kawinkan mereka dengan siapa? Bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Itu disebut wazawwajnahum. Jadi lazimnya suami istri gitu loh. Allah pasangkan di situ. Wazawwajnahum itu beberapa mufassir menjelaskan kami kawinkan mereka. Kami kawinkan mereka bersama siapa? Bidadari-bidadari di surga bermata jeli tadi. Oh subhanallah. Nah, tapi intinya di surah 21-nya kita harus ikuti. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullum ri'im bima kasaba rohin. Dan orang-orang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak cucunya beriman. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka di mana? Di surga.
dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Jadi bapak nenek moyangnya beriman, anak-anaknya beriman, anak cucunya juga beriman. Di situ nanti Allah akan pertemukan. Dasarnya beriman dan soleh. Kalau nggak beriman, nggak soleh, ya nggak ketemu. Oke, saya kira demikian ya. Kita akan diskusi ya. Nanti kita akan lanjutkan tentang halangan untuk masuk surga bersama keluarga. Itu nanti di surah 64 ayatnya ayat 14 sampai 15 itu. Nah, sekarang kita buka ya. Kita buka pertanyaan sekarang. Harus semangat ini. Karena kan reuni keluarga di surga. 8 miliar orangnya. Silakan. Siapa yang mau bertanya kami persilakan. Pak nanya, Ya, silakan. kan kalau di kita kan ada anak durhaka pada orang tua. Oke. Kalau kebalikannya ada nggak Pak, orang tua durhaka sama anak? Jadi misalnya dia ngebuang anaknya gitu, nggak ngurusin, ya durhaka gitu. Ada nggak, gimana tuh Pak? Oke, coba buka tadi sekarang 64 ayat 14 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 64 At-Taghabun ayat 14 Iya, sampai 15 ya. sampai 15. Jadi surahnya berapa? Surah At-Taghabun ya. 64 ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, terus? Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Jelas di situ, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum. Jadi yang pertama di sini, hai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Pelan-pelan di sini saya ya. Jadi diingatkan, hai orang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, kata Allah, fahdaruhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Anak dan istri bisa menjadi musuh loh. Saya pelan-pelan dulu ya. Loh, kok bisa? Contohnya siapa? Tapi loh, Iya, Nabi Nuh, Nabi Lut istrinya jadi musuh siapa? Suaminya. Disuruh di jalan yang benar malah tidak mau. Ya kan? Di Nabi Lut dia bilang, wahai istriku, aku ini istrimu. Janganlah kamu lesbian. Anak-anakku, aku ini loh jodoh kamu. Janganlah homo, kan gitu. Ternyata mereka melakukan kedurhakaan. Dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya istrinya tetap lesbian. Anak-anaknya tetap homo. Itu bisa menjadi musuh. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya tidak jadi musuh? Dilanjutkan ayatnya ini, perlu penting. Wa in takfu wa tasfaku, maafkanlah kesalahan mereka. Maafkanlah kesalahan mereka. Dan nasihati mereka. Mohon ampun kepada Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan dimusuhi, kan itu tetap istrimu. Jangan dimusuhi, kan itu tetap anakmu. Jadi bagaimana bimbing mereka supaya tidak jadi musuh, supaya nanti reuni keluarga surga. Kalau toh mereka tidak mau, seperti dirayu oleh Nabi Nuh tadi, irkam ma'ana wahai anakku, naiklah di kapal ini. Ayo istriku, naik nah. Jangan wala takum ma'al kafirin, janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir. Tapi mereka tidak mau, ya sudah, off to you, itu pilihan kamu. Tapi tetap Nabi Nuh merayu mereka, memaafkan kesalahan mereka supaya mereka masuk surga. Semua orang dikasih peluang, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Semua manusia dikasih peluang untuk jadi orang baik.
Fir'aun dikasih peluang untuk menjadi orang yang baik. Ternyata sampai tenggelam, mau tenggelam nih, nyawa sudah tenggorokan, baru tobat, udah terlambat. Udah terlambat, walaupun dosanya segunung, dikasih peluang oleh Allah untuk bisa menjadi orang yang baik. Anak pun juga demikian, bisa. Selama masih hidup di dunia, nyawa belum sampai di tenggorokan, dikasih peluang oleh Allah, kesempatan untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang benar. Itu. Jadi kalau misalkan, ada nggak orang tua jadikan musuh buat anaknya? Ada juga. Ada orang tua membunuh, ada orang tua apa ya? Ingat nggak beritanya? Ngeri loh. Ya kan? Di Lampung, di Riau, anak itu umur 3 tahun. Ya kan, dipukuli, dihajar itu. Supaya apa? Supaya ibunya ngasih uang katanya, karena sudah cerai dengan istrinya. Sementara di Lamongan, itu anak sedang tidur, sedang istirahat, dipukul dengan tabung gas yang 12 kilo itu. Dipukul siapa? Ayahnya, sampai meninggal. Berarti kan fenomena yang berkembang ada seperti itu gitu loh. Nah, ada anak yang bunuh ibunya, Pak. ada juga anak membunuh ibunya juga ada. Memang bisa menjadikan Jadi musuh. kalau sebagai anak itu tetap harus memaafkan gitu ya Pak? Tetap harus memaafkan, ya kan? Ingat surahnya. Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya di surah 31 ayat 14. Ayat 14 coba sampai 15 bahkan itu. Coba langsung ayat-ayat 14-nya. Surahnya 31, berarti Luqman. 14. Bismillahirrahmanirrahim. 31 Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Oke. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Oke. Bersyukurlah kepada aku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Baik, ayat 15-nya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Oke. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Oh, jelas di situ. Di ayat 15-nya dijelaskan oleh Allah, ya kan? Jika kedua orang tua kamu memaksamu untuk berbuat maksiat atau berbuat syirik, jangan taati. Jangan taati. Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufah, namun tetap kamu berbuat baik sama kedua orang tua kamu. Begitu loh. Paham maksud saya? Walaupun orang tuanya kafir pun, walaupun kedua-duanya juga kurang ajar, ya kan, perbuatannya jangan ditaati ketika kamu disuruh berbuat maksiat. Sungguh pun demikian, wa shahibhuma fid dunya ma'rufah. Sungguh pun demikian, kamu tetap berbuat baik dengan kedua orang tua kamu. Karena dia melahirkan dengan susah payah, bahkan menyapihnya sampai 30 bulan. Jadi 2 tahun lebih, kan begitu. Salasuna syahra. Itu. Jadi tetap berbuat baik. Maafkan mereka. Wa in ta'fu wa tasfaku, nasihati mereka. Maafkan kesalahan. Enggak perlu dendam, enggak perlu dengki sama kedua orang tua. Kan cita-cita kita hidup masih reuni keluarga di surga. Berarti masih ada peluang ketika dia masih sehat. Berarti tugas anaknya berdoa, ya Allah, bukalah pintu hati kedua orang tuaku ya Allah, agar lebih dekat dengan Engkau ya Allah, sehingga bisa mengantarkan kami ini sampai reuni keluarga di surga. Doa seperti itu. Berdoa. Buka pintu hatinya. Ingat, satu tetesan air secara kontinu itu bisa menghancurkan batu yang cadas, yang keras itu. Iya. Jangan sampai kita disindir oleh Allah di surah 2 ayat 74. Coba kita buka. 2 ayat 74. Udah hafal dong ayatnya. 2:70. Disindir oleh Allah di surah berapa? Bismillahirrahmanirrahim. 2 Al-Baqarah 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jelas ayatnya kan? Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fayya kal hijarah
au asaddu qaswa. Jangan sampai hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal batu itu bisa membelah sehingga keluar mata airnya, memancarkan kan. Batu itu tersungkur jatuh sebagai tanda apa? Bersujud kepada Allah dia. Batu aja yang keras itu bisa sujud kepada Allah. Masa hatimu yang lembek gak sujud, gak masih keras seperti batu? Apa maksud saya sendiri? Jangan sampai hati kita itu keras seperti batu, sehingga tidak memaafkan kesalahan mereka, tidak taat kepada Allah. Gak seperti itu dong. Batu yang keras saja bisa membelah, ya kan? Bisa terbelah, kemudian keluar mata air, ya kan? Kemudian tersungkur di sungai sebagai tanda bersujud kepada Allah, begitu. Oke, saya kira demikian ya, Mbak Kenny, karena nanti jatuhnya di surat 31 ayat 33. Coba buka surat 31 ayat 33. Kita harus waspada, kita harus takut di surah 31 ayat 33. Di akhirat nanti kita baru tahu. Bismillahirrahmanirrahim. 31 Luqman ayat 33. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah kepada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak pula dapat menolong bapaknya sedikit pun. Oke. Sungguh janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Oke. Seperti itu ya. Jadi batu. Nah, jelas di situ. Jadi takutlah di akhirat nanti suatu hari di mana, ya kan, seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, begitu juga seorang anak tidak bisa menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah itu benar. Berarti nanti amalannya masing-masing. Bagaimana supaya kita reuni keluarga di surga? Ayo kita bersama-sama beramal soleh. Karena Nabi waktu itu bilang sama Fatimah, "I'mali ya Fatimah, beramallah untukmu, bukan untuk aku. Aku ini bapakmu tidak bertanggung jawab atas perbuatan kamu dari siksa api neraka." Artinya nggak mentang-mentang anak Nabi, nggak sholat nggak apa-apa, nggak ngaji nggak apa-apa, nggak sedekah nggak apa-apa. Nanti di akhirat ada dedi, ada papi, enak betul itu. Nggak seperti itu. Ayo sama-sama. Di surat 31 ayat 33 tadi. Makanya di surat 64 ayat 14 sampai 15, maafkanlah kesalahan istri-istrimu dan anak-anakmu. Mintalah ampun kepada Allah. Karena dia juga tetap, maaf ya, di sini kan bukan hanya istri-istri jadi musuh, suami juga bisa menjadi musuh. Karena di dalam kitab menurut Imam Al-Qurtubi yang disebut di surah 64 ayat 14 ini, ya suami pasangan ya. Pasangan azwaja itu disebut pasangan. Artinya suami juga bisa menjadi musuh. Maka maafkanlah juga suamimu. Asia sabarnya bukan main, tetap aja dibunuh oleh Fir'aun. Oh, luar biasa ya. Oke, baik, saya kira demikian. Ada lagi yang ditanyakan? Pak Anang, ada pertanyaan? Ustadz, nanya Ustadz. Yes, silakan. Ini kan reuni, Ya, silakan Pak Nang. ya masih reuni keluarga di surga ini. Saya mau nanya Ustadz, kan kalau dari silsilah kan bahwa Nabi Ibrahim punya anak Ismail, punya anak Nabi Isa, terus begitu Ustadz ya, sampai ke Nabi Muhammad gitu. Pengertiannya keluarga di sini keluarga seperti besar begitu Ustadz, sehingga sampai kita pun ikut Ustadz kan gitu ya. Apa sebatas keluarga saya, istri saya, anak naik ke atas orang tua, naik ke atas kakek itu Ustadz. Oke, baik. Baik. Jadi di ayat ini tadi, kamu akan dipertemukan oleh Allah masuk surga bersama siapa? Orang-orang soleh. Dari siapa? Dari bapak nenek moyangnya. Pertama, ya kan? Saya pelan-pelan dulu. Kemudian bapak nenek moyangnya. Kita di dunia kan nggak kenal nenek dan kakek-kakeknya kakek kan, terbatas oleh ruang dan waktu. Nanti dikenalkan oleh Allah. Kemudian dipertemukan oleh Allah azwajim, pasangan kamu suami istri, waduriyatihim, anak-anak kamu, anak cucu kamu juga dipertemukan oleh Allah. Semua malaikat masuk. Nah, apakah keluarga besar atau keluarga kecil? Ingat Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah
diberi anak namanya Ishak. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, melahirkan seorang anak namanya Ismail. Dari Ishak, kemudian Ishak menikah, lahirlah seorang anak diberi nama Nabi Yakub. Nabi Yakub kemudian menikah, punya keturunan, diberi nama Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf cicit daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad dari keturunan Ismail. Ismail turun ke bawah Bani Hasyim, ya Bani Hasyim, Abdul Manaf, Abdullah, baru kemudian melahirkan seorang anak namanya Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ini dari siapa? Ini doanya Nabi Ibrahim. Ini sebagai referensi saja, doanya Nabi Ibrahim di surat 2 Al-Baqarah ayat 129. Utus seorang nabi di akhir setelah aku, ya Allah, yang mengajarkan Quran dan membacakan Al-Hikmah. Ya ini apa? Ya ini Al-Quran dan hadis. Ternyata lahirlah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa waktu itu berkata di dalam surah 61 ayat 6, ya surah As-Saff itu, dia mengatakan nanti akan lahir setelah aku seorang nabi, yakni namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Itu siapa? Ya Muhammad itu. Nah, apakah kita juga akan dipertemukan dengan mereka? Pertama dengan keluarga kita dipertemukan, dengan keluarga para nabi juga dipertemukan. Di mana? Kita kaflingnya di surah 4 ayat 69. Itu jawabannya. Sebelum kita tutup, buka surah 4 ayat 69, surah Zuhur ya. Iya, baru azan. Baca 64 surah 4 ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. 4 An-Nisa 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Oke. Yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baik. Inilah jawaban ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Hantarkanlah aku ya Allah ke jalan yang lurus. Tunjukilah aku ya ke jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya ini jalan mereka yang kau beri nikmat. Bukan jalan yang kau murkai, bukan jalan yang sesat. Siapa jalan yang diberi nikmat? Di surah 4 ayat 69 jawabannya. Mereka dikasih nikmat oleh Allah bersama siapa? Bersama para nabi. Bersama orang-orang cinta kebenaran. Bersama siapa? Orang-orang mati syahid. Bersama siapa lagi? Orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman yang setia. Jadi nanti kita akan masuk surga kapling-kaplingnya bersama Nabi. Keren. Masuk surga? Iya. Sama keluarga dan anak-anak cucu dong. Iya. Tapi kiri kanan siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Siapa lagi? Depan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Masya Allah, masuk surga di depan kita Nabi kita Muhammad. Luar biasa. Senang dong. Ya Allah ya Rabbi. Di belakang siapa? Nabi Ibrahim. Komplek. Hanifan. Mantap itu. Senang itu Pak. Senang. Asik itu. Jadi kafling-kafling surga, ada kafling para nabi itu. Asik itu. Nah pertanyaannya, bagaimana mungkin kita ketemu para nabi kalau orang kita nggak soleh dan dablek gitu? Ya kita berdoa sama Allah supaya mereka nggak dablek kan gitu. Itu aja. Oke, baik. Saya kira demikian ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya kira demikian karena sudah zuhur ya. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Insya Allah kita akan bertemu lagi ya online ya di Sabtu yang akan datang ya, atau kalau nggak Sabtu hari Minggu, kalau nggak Sabtu ya Minggu kan gitu ya. Itu aja, Insya Allah bisa. Baik, kita tutup dengan doa majelis. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan oleh Allah, reuni keluarga di surga. Jangan lupa hari ini aktivitas kita harus tetap di jalan yang benar ya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat berjuang. Semoga Allah tetap bersama kita dan selamat melanjutkan aktivitas sholat zuhur berjamaah di masjid. Yang nggak sholat ya di rumah ya, dan tetap pastikan kita tetap di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, makasih Pak.